Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kelas 12 MA Al-Islah. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan pertama di kelas 12 kita akan membahas beberapa materi. Nah, untuk materi pertama kebetulan kita dalam pembelajaran daring. Sebelum ke materi, saya ada beberapa pertanyaan. Ada yang saya tanyakan, apa cita-cita Anda? Apakah Anda punya cita-cita? Kita harus punya cita-cita. Apakah Anda ingin menjadi seorang pengusaha ataupun ingin menjadi dokter atau perawat, kemudian polisi, kemudian seorang koki atau mekanik atau driver ataupun fotografer, atau bahkan mungkin salah satu dari Anda ada yang bercita-cita menjadi seorang guru. Nah, kita bebas mempunyai cita-cita apa saja. Yang penting ada niat, kemudian ada usaha juga, kemudian selalu berdoa. Nah, kemudian kira-kira bagaimana kita mencapai cita-cita yang kita inginkan? Apakah bekerja, kemudian dengan kuliah, kerja sambil kuliah, atau kuliah sambil kerja? Nah, mungkin itu masih, misalkan Anda belum memikirkan hal tersebut, yang dekat dulu. Apa rencana Anda setelah selesai SMA atau MA? Sekarang kita kan ada di kelas 12, berarti sebentar lagi akan keluar dari MA. Nah, apa rencana Anda setelah selesai dari SMA atau MA? Apakah ingin kuliah, atau ingin kerja, atau kerja sambil kuliah, atau kuliah sambil kerja? Apapun keinginan Anda nanti, misalkan kebanyakan Anda itu menginginkan bekerja. Nah, menginginkan bekerja di suatu perusahaan atau usaha milik orang lain, maka kita harus membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, pertama-tama kita harus membuat surat lamaran pekerjaan. Apa itu surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang dibuat oleh seseorang untuk melamar pekerjaan di suatu perusahaan, kantor, atau instansi atau lembaga tertentu. Nah, jadi kita jika ingin melamar pekerjaan, maka buat dulu surat lamaran pekerjaannya. Kemudian surat lamaran pekerjaan termasuk surat pribadi yang bersifat resmi. Kalau bersifat resmi, berarti bahasanya pun resmi. Nah, meskipun ini pribadi, tapi sifatnya resmi. Nah, berbeda dengan surat pribadi kita misalkan ke teman atau ke keluarga, misalkan ke orang tua, bahasanya itu terkadang bahasa yang santai. Nah, kalau surat lamaran pekerjaan meskipun pribadi, ini sifatnya resmi. Jadi bahasanya pun menggunakan bahasa yang resmi pula. Kemudian surat lamaran pekerjaan dapat dibuat setelah calon pelamar mendapat informasi adanya lowongan pekerjaan di perusahaan atau instansi tertentu, atau bisa juga berdasarkan inisiatif sendiri. Nah, biasanya kan kita mendapatkan info-info misalkan dari iklan atau dari seseorang, ada lowongan pekerjaan di suatu perusahaan A, maka kita buat surat lamarannya. Atau misalkan kita inisiatif sendiri saja ingin membuat surat lamaran pekerjaan ke perusahaan A tersebut, maka silahkan buat. Kemudian informasi ada lowongan pekerjaan itu bisa kita dapat dari media massa, koran, misalkan kita cari di koran, di situ ada kolom untuk iklan lowongan pekerjaan, ada. Kemudian bisa juga dari media elektronik, kita browsing di internet lowongan pekerjaan di daerah mana, silahkan cari. Kemudian bisa juga informasinya dari seseorang, atau juga ada pengumuman resmi dari instansi tersebut bahwa lembaga tersebut membutuhkan karyawan pada bidang apa. Nah, ada surat edarannya. Itu kita mendapatkan informasi lowongan pekerjaan. Jadi dari beberapa macam hal, dari
media massa atau elektronik atau informasi seseorang atau pengumuman resmi. Kemudian di sini ada contohnya. Nah, paling atas itu titik mangsa atau kota dan tanggal dibuatnya surat, kemudian ada alamat yang dituju, kemudian ada data pelamar, kemudian jabatan yang ingin dilamar, apa saja yang dilampirkan, kalimat penutup, kemudian salam penutup, dan tanda tangan, serta nama jelas. Ini contoh yang pertama. Jadi yang di sini ada identitas pelamarnya dicantumkan. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua. Nah, lebih baik Anda menggunakan contoh yang kedua saja. Jika informasi yang kita dapatkan misalkan dari koran. Yang pertama, struktur dari surat lamaran pekerjaan. Satu, ada kota. Nama kota. Nah, nama kota jangan disingkat, misalkan Tasikmalaya jadi TSM, tidak boleh, tapi tulis lengkap Tasikmalaya. Setelah kota yaitu koma, kemudian tanggal, kemudian bulan. Nah, untuk bulan juga itu tidak boleh disingkat Juli, misalkan JUL. Nah, tidak boleh. Atau diganti dengan angka. Juli itu kan bulan ke-7. Nah, misalkan diganti 28 strip 7 strip. Nah, itu juga tidak boleh. Kemudian tapi bulan itu harus ditulis lengkap. Kemudian untuk tahun, di sini contohnya tahun 2020. Nanti harus ditulis lengkap juga, tidak boleh misalkan koma di atas kemudian 20. Nah, itu juga tidak boleh. Kemudian di akhir tidak memakai tanda baca apapun, tidak memakai titik, tidak memakai koma, tanda seru, atau tanda tanya. Ini untuk penulisan titik mangsa. Kemudian setelah titik mangsa ada hal atau perihal. Ditulis dengan di awal memakai huruf kapital. Nah, haknya memakai huruf kapital, kemudian setelah itu ada titik 2, setelah hal, di bawahnya ada lampiran. Lampiran ini kurang huruf N-nya ya. Lampiran diawali dengan huruf kapital juga L. Nah, setelah kata lampiran titik 2. Kemudian hal itu apa? Yaitu surat ini tentang apa? Menginformasikan tentang apa? Lamaran pekerjaan. Kemudian lampiran. Lampirannya ada berapa? Mau ditulis misalkan ada 4 lembar. Boleh? Di sini contohnya satu berkas atau satu bundel boleh. Berarti kalau satu berkas atau satu bundel itu lebih dari 2 lembar. Nah, lumayan agak banyak. Bisa. Jadi bisa ditulis berapa lembar-lembarnya ataupun kita tulis satu berkas atau satu bundel. Setelah hal dan lampiran, kemudian ada alamat yang dituju. YTH. Nah, untuk alamat itu tidak usah memakai kepada. Nah, tapi langsung saja YTH, Y-nya huruf kapital, T-nya kecil, H-nya kecil, yang terhormat. Kalau kita menulisnya dengan disingkat YTH, berarti setelah huruf H itu memakai titik. Ya, kalau ditulis tidak disingkat yang terhormat, berarti itu tidak memakai tanda titik. Nah, contohnya di sini menggunakan yang diperpendek disingkat YTH, Y-nya huruf kapital, kemudian setelah T-nya huruf kecil, H huruf kecil, kemudian diikuti dengan titik. Kemudian kepada siapa surat itu ditujukan? Kepada di sini contohnya Kepala Personalia Solonet. Kalau misalkan kita bingung, kadang ada lowongan pekerjaan yang alamatnya itu tidak terlalu jelas, maka kita bisa berinisiatif atau kita tulis saja kepada kepala perusahaan tersebut, atau bisa juga misalkan HRD, Human Resources Development, bisa kepada kepala PT tersebut. Nah, itu yang umumnya saja. Kemudian alamatnya Jalan Arifin 129 Kepatihan. Nah, untuk penulisan jalan itu diusahakan tidak disingkat, tidak JLN atau JL titik. Nah, tapi diusahakan itu ditulis lengkap jalan.
Kemudian jika di alamat yang dicantumkan tersebut ada RT RW-nya, silahkan tulis lengkap. Kemudian nama kota nanti di bawahnya lagi, kota, kemudian kode pos. Nah, ini nanti kita lihat di surat di iklan lowongan pekerjaannya saja alamatnya seperti apa. Kemudian setelah alamat, nah ada salam pembuka dengan hormat, koma, D-nya menggunakan huruf kapital, H-nya menggunakan huruf kecil, nah diikuti dengan koma, jangan terlewat komanya, dengan hormat, koma. Kemudian karena ini surat lamarannya berdasarkan iklan di koran Kompas, maka sebutkan nama korannya jika kita mendapatkan iklan dari media massa, misalkan korannya koran apa. Berdasarkan iklan di Kompas, nah ini adalah nama korannya, dimiringkan penulisannya, kalau tidak dimiringkan digaris bawahi, kemudian koma, nah di sini 12 Juli 2020 maksudnya koran tersebut terbitnya tanggal berapa. Tinggal dilihat di korannya tanggal berapa. Contohnya di sini lowongan pekerjaan tersebut ada di koran Kompas terbit tanggal 12 Juli 2020. Koma, dengan ini saya mengajukan lamaran menjadi karyawan di Solonet, koma, yaitu bagian teknisi komputer. Nah, sebutkan kita ingin melamarnya di bagian apa, karena kadang di dalam di dalam iklan lowongan tersebut membutuhkan beberapa bidang. Nah, bidang yang mana yang akan kita lamar? Sebutkan. Di sini contohnya bagian teknisi komputer. Kemudian sebagai karyawan, saya akan bekerja keras untuk kemajuan perusahaan Bapak atau Ibu. Nah, di sini ditulis Bapak atau Ibu karena kita tidak tahu pimpinan perusahaan tersebut apakah laki-laki atau perempuan. Kecuali kalau memang sudah tahu, sudah yakin, misalkan laki-laki cukup bapak saja. Nah, seperti itu. Sebagai karyawan, saya akan bekerja keras untuk kemajuan perusahaan Bapak atau Ibu. Nah, di sini ada kata saya akan bekerja keras. Ini merupakan kalimat untuk mempromosikan diri sendiri. Nah, ini juga bisa saja menarik perhatian orang yang membaca surat lamaran kita. Nah, kemudian berikut ini saya lampirkan, yang dilampirkan. Nah, yang dilampirkan ini lihat ke iklan yang ada di koran tersebut, persyaratannya apa saja. Nah, biasanya ada fotokopi ijazah terakhir harus dilampirkan. Nanti lihat saja ya persyaratannya apa saja. Kemudian ini hanya contoh saja, 1 lembar fotokopi ijazah terakhir, 1 lembar fotokopi KTP, kemudian 3 lembar paspor ukuran 4x6, 1 lembar daftar riwayat hidup atau CV kurikulum vitae. Yang kelima, 1 lembar surat keterangan kelakuan baik. Nah, ini yang dilampirkan harus ada berkasnya ya. Jangan sampai di bacaan misalkan 1 lembar fotokopi ijazah terakhir tetapi bukti fisiknya tidak ada. Jangan sampai seperti itu. Jadi harus sesuai apa yang dituliskan dengan bukti fisiknya. Ini yang dilampirkan. Jika misalkan di dalam iklan lowongan tersebut disyaratkan harus ada surat keterangan dari dokter, maka di sini ditambahkan poinnya untuk dilampirkan. 1 lembar fotokopi surat keterangan sehat dari dokter misalkan. Nah, seperti itu. Kemudian setelah selesai apa saja yang dilampirkan, ini kalimat penutup. Demikian surat lamaran ini saya buat. Besar harapan saya untuk dapat mengikuti tes seleksi. Atas perhatian Bapak atau Ibu, koma, saya ucapkan terima kasih. Nah, kalimat penutupnya cukup seperti itu saja. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya ucapkan terima kasih. Tidak usah misalkan saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Tidak usah seperti itu. Cukup saya ucapkan terima kasih. Kemudian salam penutup, hormat saya, koma, nanti ada tanda tangan dan nama jelas. Untuk nama jelas tidak usah memakai tanda kurung, nah tidak usah, tapi seperti ini saja. Nama Anda saja tulis, tidak usah diapit dengan kurung buka dan kurung tutup. Nah, ini contoh yang kedua. Nah, bisa saja ini
identitas Anda dicantumkan seperti di contoh yang pertama, bisa saja seperti itu. Itu mana suka identitasnya mau dicantumkan langsung di sini ataupun tidak. Nah, kalaupun tidak berarti harus ada di lampiran. Ini ada di nomor keempat, satu lembar daftar riwayat hidup. Nah, di situ identitas Anda. Jangan sampai identitas di dalam surat tidak ada, di lampiran pun tidak ada. Nah, jangan sampai seperti itu. Ini contoh yang kedua. Kemudian sistematika surat lamaran pekerjaan, ini sudah tadi disinggung ya. Satu, ada tempat dan tanggal penulisan surat lamaran, kemudian ada perihal dan lampiran, alamat surat, salam pembuka, isi surat. Nah, isi surat yang biasanya terdiri dari paragraf pembuka, kemudian tujuan surat, paragraf pembuka tadi dengan adanya iklan atau berdasarkan iklan di mana, kemudian tujuan surat lamaran pekerjaan yaitu, nah tadi kalimatnya seperti mengisi kekosongan di bagian teknisi apa misalkan. Nah, itu ada tujuannya. Kemudian identitas pelamar. Nah, untuk identitas pelamar bisa disatukan di situ ataupun dipisah di daftar riwayat hidupnya di lampiran. Kemudian ada daftar lampiran, nah ada berapa lampirannya, dan penutup surat. Saya atas perhatian Bapak atau Ibu, saya ucapkan terima kasih. Kemudian salam penutup, hormat saya, kemudian tanda tangan dan nama jelas pelamar. Nah, ini sistematikanya. Ini penjelasan mengenai sistematika yang tadi. Nah, yang ke satu, penulisan hal dan lampiran. Hal itu tentang apa? Yaitu perkara yang dibicarakan dalam surat. Tadi karena kita menulis surat lamaran pekerjaan berarti hal tentang lamaran pekerjaan. Kemudian lampiran, apa saja yang dilampirkan, yang disertakan dengan surat lamaran tersebut. Tadi yang ada berapa poin mulai dari fotokopi ijazah terakhir dan sampai poin terakhir. Nah, itu yang dilampirkan atau yang disertakan dalam surat lamaran tersebut. Lampiran berarti penjelas atau sejumlah dokumen yang disertakan dalam surat tersebut. Kemudian hal dan lampiran ditulis diawali huruf kapital dan diikuti titik dua. Sudah tadi dijelaskan ya. Kemudian yang kedua, penulisan tanggal surat. Ini juga tadi sudah dijelaskan. Nama kota, kemudian tanggal, bulan, dan tahun. Tidak boleh disingkat. Nah, kemudian tidak memakai tanda baca apapun. Cuma untuk memisahkan kota dengan tanggal dipisah dengan koma. Itu saja. Kemudian nomor 3, penulisan alamat. Penulisan alamat di sebelah kiri. Kemudian alamat surat tidak diawali kata kepada atau dari. Nah, karena apa? Kata kepada dan dari itu termasuk konjungsi intrakalimat. Kemudian aturan yang ketiga, alamat yang dituju diawali dengan YTH. Nah, kalau disingkat memakai titik. Kalau tidak disingkat tidak memakai titik. YTH, Y-nya saja yang huruf kapital. T dengan H-nya itu tidak huruf kapital tapi huruf kecil. Kemudian yang aturan yang keempat, sebelum mencantumkan nama orang yang dituju, biasanya penulis surat mencantumkan sapaan ibu, bapak, saudara atau SDR. Titik. Jika nama orang yang dituju bergelar akademik seperti DRS, dokter Andes, insinyur, dan sebagainya, atau memiliki pangkat seperti sersan, kapten, maka kata sapaan tidak digunakan. Nah, lihat ke contohnya. Contoh yang pertama, YTH Bapak Syakuro. Nah, karena di situ tidak ada gelar akademiknya, maka kita boleh mencantumkan kata sapaan Bapak. Nah, sedangkan contoh yang kedua itu kan ada gelarnya insinyur, IR, titik, Mariani. Jadi tidak usah memakai sapaan. Nah, kemudian contoh yang ketiga, ini YTH Kabag Personalia, Kepala Bagian Personalia. Nah, itu juga tidak memakai sapaan, kata sapaan. Kemudian yang perlu diperhatikan selanjutnya, penulisan kata jalan itu tidak boleh disingkat. Nah, usahakan tidak disingkat. Kemudian tulis lengkap jika di iklan tersebut alamatnya lengkap, ada RT RW-nya dan lain sebagainya. Silahkan ditulis secara lengkap. Biasanya ditulis lengkap dengan huruf kapital setiap awal kata. Selanjutnya, nama kota dan provinsi dituliskan dengan huruf awal kapital, tidak perlu digarisbawahi.
dan tidak memakai tanda baca apapun ya. Setelah selesai menulis alamat, itu tidak memakai tanda baca apapun, tidak memakai titik atau koma atau yang lainnya. Kemudian pada surat lamaran ada kalanya alamat yang dituju oleh penulis tidak jelas. Nah, jika kita bingung, maka tadi saya katakan kita gunakan yang umum saja. YTH titik pimpinan atau kepala. Nah, pakai itu saja. Kemudian baris pertama itu untuk istilahnya orang ya, orang yang ditujunya. Kemudian baris kedua jalannya, alamat perusahaannya. Kemudian baris ketiga itu nama kotanya atau bisa dikatakan provinsi juga. Nah, jadi jangan disejajarkan semuanya. Nah, kemudian alasan kenapa penulisan alamat di sebelah kiri. Nah, terkadang kan ada alamat yang panjang. Nah, jadi kita masih leluasa untuk menulis ke sebelah kanan kalau kita menulis alamat di sebelah kiri. Kemudian hal keempat yang harus diperhatikan, penulisan salam pembuka. Salam pembuka cukup dengan hormat. Nah, D-nya huruf kapital, H-nya huruf kecil, diikuti dengan koma. Kemudian yang kelima, penulisan isi surat merupakan bagian terpenting dalam surat. Secara umum, isi surat lamaran pekerjaan terdiri dari bagian pembuka surat, tujuan ditulisnya surat, identitas pelamar, daftar lampiran, dan bagian penutup surat. Ini juga sudah dijelaskan tadi. Pembuka surat, misalkan kalau dari iklannya dari koran, sebutkan nama korannya berdasarkan iklan di Kompas 12 Juli 2020. Nah, seperti tadi contoh di nomor 2. Nah, kemudian yang keenam, penulisan salam penutup sama seperti salam pembuka. Kalau tadi salam pembuka dengan hormat, kalau salam penutup berarti hormat saya, koma. Kemudian hal yang ketujuh, penulisan nama jelas pengirim dan tanda tangan. Di bawah salam penutup dicantumkan tanda tangan dan nama pengirim surat. Nama jelas penanda tangan dicantumkan di bawah tanda tangan dengan huruf awal setiap kata ditulis kapital. Jadi hanya awal kata saja ditulis kapitalnya tanpa diberi kurung atau tanda bacanya. Tidak usah memakai tanda kurung, kemudian tidak usah memakai tanda baca apapun. Itu aturan-aturannya atau hal-hal yang harus diperhatikan dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Kemudian berdasarkan jenis pembuatannya, surat lamaran itu ada dua macam. Ada surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup. Ini contohnya di contoh nomor 1. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama dan lain sebagainya, nama, alamat, tempat tanggal lahir, pendidikan, nomor HP, kemudian agama. Nah, itu maksudnya model yang digabungkan. Kurikulum vitae atau identitasnya masuk dalam surat tersebut. Riwayat hidup termasuk isi surat model ini disebut model gabungan. Jadi yang pertama ada model gabungan, contohnya di nomor 1. Kemudian model yang kedua adalah surat lamaran yang dipisah dari riwayat hidup. Riwayat hidup merupakan lampiran, cara ini disebut dengan model terpisah. Jadi yang kedua model terpisah, ini contohnya di nomor 2. Contoh surat lamaran nomor 2. Identitasnya tidak dicantumkan di surat tersebut, tetapi adanya di lampiran, yaitu di daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae. Nah, jadi ini terserah saja kepada Anda nanti untuk menulisnya, mau model yang terpisah atau model gabungan. Kemudian unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama menggunakan bentuk surat yang standar. Bentuk surat yang standar dilihat dari sistematikanya tadi, mulai dari titik mangsa, hal, lampiran, alamat, salam pembuka, sampai terakhir nama jelas. Nah, itu kan bentuk surat yang standar. Surat resmi seperti itu. Kemudian yang kedua menggunakan bahasa yang baik dan benar. Ini bisa dicek di kamus atau di EYD, menggunakan bahasa yang baku ya kalau bahasa yang resmi, kalau surat resmi. Kemudian yang ketiga menggunakan kata-kata yang sopan.
Nah, tentunya dalam surat lamaran pekerjaan karena kita ingin diterima di perusahaan tersebut, maka kata-katanya yang sopan juga. Kemudian tadi ada kata-kata untuk mempromosikan diri, nah itu juga tetap menggunakan kata-kata yang sopan. Kemudian yang keempat, menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Contoh tadi, karena kita mendapatkan informasinya dari koran, maka kalimat pengantarnya berdasarkan iklan di koran. Nah, langsung saja tidak usah bertele-tele. Nah, singkat, padat, jelas, informatif, dan tepat sasaran. Kemudian bentuk tulisan harus rapi dan bersih, mudah dibaca, serta sesuai dengan kaidah ejaan. Surat lamaran kertasnya jangan sampai lecek ya, tapi harus bersih, rapi. Ya, kemudian tulisannya itu diusahakan tulisannya yang rapi karena surat lamaran pekerjaan itu ditulis tangan. Nah, kecuali kalau yang dimintanya lewat email misalkan itu bisa diketik. Nah, kalau harus mengirimkan berkas atau surat lamarannya misalkan ke perusahaan tersebut via apa misalkan JNE atau kita bisa titip ke seorang. Nah, surat lamaran itu ditulis tangan, maka tulisannya diusahakan harus rapi, kemudian tidak ada coretan. Nah, kalau ada coretan, kita bisa ganti lagi dengan kertas yang baru. Nah, itu untuk tulisan. Kemudian melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat. Bagian-bagiannya jangan sampai tidak ada titik mangsanya. Kemudian jika kita mendapatkan informasi lowongan pekerjaan itu dari koran, nah itu jangan terlalu jauh antara terbitnya iklan tersebut dengan kita mengajukan lamaran. Misalkan iklannya terbit tanggal 12 Juli 2020, sedangkan kita menulis lamarannya Januari 2021. Nah, terlalu lama. Jadi jangan terlalu lama. Kemungkinan kalau terlalu lama itu sudah kadaluarsa. Dan terkadang di iklan lowongan pekerjaan itu ada dicantumkan batasnya sampai tanggal berapa. Misalkan batas pengiriman surat lamaran seminggu setelah iklan ini terbit. Nah, ada waktunya, ada yang diberikan waktu, ada juga yang tidak diberikan keterangan waktu. Nah, kalau tidak diberikan keterangan batasan waktunya, nah ingat catatannya jangan terlalu lama. Nah, itu. Kemudian ini surat lamaran pekerjaan dibedakan dari berbagai sumber. Nah, yang ke satu, bisa saja kita mendapatkan lowongan pekerjaan itu dari iklan, seperti tadi contohnya. Nah, kata-kata awalnya, pengantarnya bisa juga seperti ini. Setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian, nah di sini titik-titik maksudnya adalah koran tersebut, nama korannya apa, kemudian terbitnya tanggal berapa, yang isinya menyatakan bahwa perusahaan misalkan PT Adijaya membutuhkan tenaga teknisi, dan lihat di iklannya yang dibutuhkannya apa. Kemudian bisa juga kata awalnya dalam harian. Ini korannya, nama koran, tanggal berapa terbitnya. Saya membaca iklan yang menyatakan bahwa PT Adijaya membutuhkan accounting. Berkenaan dengan hal tersebut, saya melamar untuk menjadi tenaga accounting di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua, misalkan kita mendapatkan informasi lowongan pekerjaan itu dari seseorang. Kata-kata tentunya seseorang tersebut, seseorang yang bisa dikatakan punya jabatan atau orang terkenal, atau bisa dikatakan perusahaan tersebut mengenali orang yang memberikan informasi kepada kita. Menurut informasi dari Bapak, siapa yang memberikan informasi kepada kita? Kemudian perusahaan Bapak atau Ibu membutuhkan
misalkan tenaga accounting. Sehubungan dengan hal itu, saya melamar pekerjaan di bagian accounting. Kemudian yang ketiga, misalkan iklan lowongan pekerjaannya pengumuman resmi dari instansi yang membutuhkan tenaga kerja. Contoh kalimat pertamanya atau pengantarnya berdasarkan dengan pengumuman nomor. Nah, nomornya dilihat dari mana? Dari pengumuman tersebut. Pasti di situ ada nomornya, tinggal salin oleh kita. Tanggal berapa, tentang penerimaan karyawan PT apa, tuliskan, maka yang bertanda tangan di bawah ini, nah kalau ini nama, alamat, nah cantumkan identitas Anda. Kemudian yang keempat, jika informasinya permohonan instansi pada sekolah. Nah, kalau ini dari perusahaan meminta misalkan ke sekolah. Nah, untuk lulusannya direkrut bekerja di perusahaan tersebut. Nah, ini kalimat pembukanya. Setelah mendapat informasi dari kepala sekolah tentang permohonan tenaga kerja di PT apa, dan lain sebagainya. Ini contoh kalimat pembuka saja. Kemudian yang kelima, jika inisiatif sendiri yang bertanda tangan di bawah ini, identitasnya, nama, alamat, tempat tanggal lahir, tuliskan seperti contoh nomor 1, dengan ini mengajukan permohonan untuk diterima sebagai karyawan pada bagian misalkan accounting dan lain sebagainya sampai akhir. Nah, ini surat lamaran pekerjaan dibedakan dari berbagai sumber. Nah, kemudian tugasnya yaitu kalian harus membuat surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan yang saya berikan ini. Pilih salah satu saja. Nah, contoh di sini iklannya yaitu nama perusahaannya Mirota Pasaraya, membuka kesempatan untuk bergabung dengan kami pada posisi pramuniaga dan kasir. Berarti yang ditawarkan yang kosong itu bagian pramuniaga dan kasir. Kualifikasi persyaratannya wanita atau pria usia maksimal 29 tahun. Ini bisa dibuktikan dengan fotokopi KTP atau di daftar riwayat hidup juga. Kemudian pendidikan minimal SMA atau sederajat, berarti bukti fisiknya ini adalah fotokopi ijazah. Kemudian sehat jasmani dan rohani, ini bisa dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter. Kemudian jujur sanggup bekerja sesuai SIP. Nah, ini bisa juga dibuktikan dengan surat keterangan kelakuan baik SKCK buat di kepolisian ya. Nah, seperti itu. Persyaratannya apa? Surat lamaran kerja. Nah, harus ditulis surat lamaran kerjanya, kemudian daftar riwayat hidup. Nah, ini yang perlu dilampirkannya, daftar riwayat hidup atau CV, kemudian fotokopi KTP, fotokopi KK, pas foto, surat keterangan sehat dari dokter. Nah, yang asli di sini ada tulisannya asli, berarti kita jangan berikan yang fotokopinya. Nah, kalau ini surat lamaran ini enak karena sudah ada keterangannya apa saja yang harus dilampirkan. Berarti ada 5. 1, daftar riwayat hidup, fotokopi KTP, fotokopi KK, pas foto, surat keterangan, tambah 1 lagi yang paling penting, ijazah ya, ijazah. Kemudian surat lamaran kita itu harus ditujukan kemana? Di sini ada alamatnya. Lamaran lengkap dikirim ke bagian personalia. Nah, atau kita langsung di sini ada keterangan Ibu Tia. Jadi alamat YTH-nya bisa langsung Ibu Tia, bisa langsung seperti itu, atau Kepala Personalia. Kepala Personalia Mirota Pasaraya, Jalan Kaliurang KM 61 nomor 49B Yogyakarta. Nah, ini alamatnya sudah ada. Kemudian yang kedua, contoh iklan yang kedua, dibutuhkan segera untuk posisi marketing. Persyaratannya muslim dan muslimah, usia maksimal 35 tahun, minimal SMU atau sederajat, komunikatif, siap bekerja dengan target diutamakan berpengalaman minimal 1 tahun. Nah, kalau di sini kan tidak ada persyaratan apa saja yang harus dilampirkan.
Nah, muslim dan muslimah berarti KTP, fotokopi KTP, usia maksimal ini juga ada di KTP, kemudian minimal SMU, ini berarti fotokopi ijazah. Komunikatif ini tidak ada. Nah, tidak perlu mencantumkan atau kita berusaha mencari surat keterangan komunikatif, tidak perlu. Siap bekerja dengan target, ini juga cukup saja dicantumkan di surat seperti tadi, saya bersedia bekerja keras atau sanggup bekerja dalam tim, seperti itu. Kemudian diutamakan berpengalaman minimal 1 tahun. Nah, kalau ini bisa diberi lampiran sertifikat atau surat keterangan pernah bekerja di perusahaan apa sebelumnya dengan jabatan yang sama sebagai marketing. Tuh, kemudian surat lamaran itu dikirimkan kemana? Kirimkan lamaran ke Divisi Sumber Daya Insani KSPPS Melati. Ini ada alamatnya, Gedung Melati, nah, Sapuran Wonosobo, di Wonosobo. Seleksi dilakukan 2 bulan sekali. Nah, itu ada keterangannya juga. Oke, mungkin sampai di sini. Mudah-mudahan Anda paham tentang surat lamaran pekerjaan. Saya ulas balik tentang surat lamaran pekerjaan mengenai definisi, kemudian kita mendapatkan info lowongan pekerjaan dari mana saja. Contohnya ada contoh CV atau identitas yang disatukan, contohnya ini nama, tempat, jenis kelamin, agama, pendidikan, alamat, dan nomor telepon. Nah, ini adalah model yang digabungkan dengan identitas. Kemudian yang perlu diperhatikan, jika model penggabungan yang digabungkan dengan identitas, penulisan nama, tempat, jenis kelamin, nah huruf awalnya tidak memakai huruf kapital, tetapi huruf kecil. Nama, N-nya huruf kecil. Tempat tanggal lahir, T-nya huruf kecil. Jenis kelamin, J-nya huruf kecil. Agama, A-nya huruf kecil. Pendidikan, P-nya huruf kecil. Alamat, A-nya huruf kecil. Diawali dengan huruf kecil, tidak kapital. Kenapa? Karena ini merupakan terusan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama ini kan terusan. Kalau isinya nama, di sini Firdaus, F-nya berarti huruf besar karena nama orang. Kemudian tempat tanggal lahir, tempat lahirnya di mana? Jakarta, J-nya huruf besar. Tetap kalau isinya di sini mengikuti kaidah yang berlaku. Nama orang awalnya menggunakan huruf kapital. Contoh pertama adalah contoh surat lamaran pekerjaan yang digabungkan. Maksudnya digabungkan, identitas pelamarnya digabungkan. Contoh yang kedua yang model terpisah, identitasnya dipisahkan, ada di lampiran. Kemudian mengenai sistematika surat lamaran pekerjaan, ada 8, kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam penulisan surat lamaran pekerjaan, mulai dari hal lampiran, penulisan tanggal surat, penulisan alamat, penulisan salam pembuka, isi surat, salam penutup, sampai nama jelas pengirim. Kemudian jenis dari surat lamaran pekerjaan berdasarkan pembuatannya ada 2, yang model gabungan dan model terpisah. Ini contoh dari pengantar surat lamaran pekerjaan dari berbagai informasi. Thank you very much for your attention. Mudah-mudahan Anda bisa paham. Kemudian selamat mempraktekkan membuat surat lamaran pekerjaan. Semoga lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.